Shalom, kita berjumpa lagi dan kita siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun terlebih dahulu mari kita satukan hati kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan masih memperdengarkan firman Tuhan untuk setiap kami. Tuhan menolong kami, Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami agar kami siap menerima firman Tuhan, mendengarkan, dan biarlah firman Tuhan jatuh ke dalam tanah yang subur. Kami bukan hanya mau mendengar firman Tuhan, namun kami rindu kami pun dimampukan Tuhan untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi luar biasa dan kita sudah memasuki nyaris ya di penghujung Januari 2021. Nah, belum terlambat rasanya kita ingin tahu bagaimana kita memasuki tahun 2021 ini belajar dari hikmat para pendahulu kita. Ya, kita mau bercerita dari kitab Kejadian sampai Perjanjian Baru. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, bagaimana tokoh-tokoh Alkitab memberikan pelajaran buat kita dalam kita memasuki tahun 2021. Ya, nanti kita sama-sama baca firman Tuhan, kita renungkan cerita lengkapnya. Tapi lewat mimbar ini saya coba untuk menyampaikan kisah dari setiap tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa, yang kiranya lewat kehidupan mereka, bagaimana mereka ikut Tuhan, itu kita bisa mengikuti mereka pola ini, dan dengan demikian kita bisa menyaksikan Tuhan yang sama, yang ajaib itu memimpin seluruh hidup kita. Mari sama-sama kita melihat yang pertama dari kitab Kejadian. Nah, ini menarik sekali dari seorang yang bernama Nuh. Ya, Kejadian pasal yang ke-6 ayat 9 sampai ayat yang ke-22. Tapi saya bacakan beberapa ayat saja ya. Ayat yang ke-9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nah, ini tolong digarisbawahi Alkitab kita. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Lalu ayat-ayat selanjutnya ke bawah kita bisa bercerita bagaimana Tuhan memerintahkan Nuh. Menariknya di ayat yang ke-22, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Dilakukan Nuh. Nah, yang kita pelajari dari seorang Nuh untuk kita boleh menjalani hidup di tahun 2021 apa? Yang pertama adalah Nuh hidup bergaul akrab dengan Tuhan. Bagaimana saudara? Sudahkah kita hari ini mendekatkan diri kita kepada Tuhan? Mari kita belajar dari seorang Nuh. Dia mendekatkan diri dengan Tuhan. Oleh karena itu dia berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang menariknya di ayat 22, Nuh melakukan semuanya itu. Nuh taat luar biasa. Jadi dia bukan hanya sekedar akrab dengan Tuhan, tapi dia juga taat kepada Tuhan. Ya, pelajaran pertama kita belajar dari seorang yang bernama Nuh. Tokoh Alkitab yang luar biasa. Kiranya perjalanan hidup dari Nuh ini yang dicaci maki, dibully, orang tidak percaya, dianggap gila gitu ya. Nah, di zaman itu bangun bahtera, bangun kapal yang demikian besar di atas puncak gunung, orang bilang itu gila. Ya, tetapi tidak gila ketika Tuhan beserta dengan Nuh, dan ketika Tuhan memimpin seluruh perjalanan hidup Nabi Nuh, kita bisa melihat bagaimana karya Tuhan itu nyata. Dan lewat tokoh Nuh kita akan melalui tahun 2021 dengan tidak perlu khawatir lagi. Kenapa? Karena dengan Nuh yang hidupnya berkenan dan bergaul dengan Tuhan Allah memimpin seluruh kehidupan Nuh. Percayalah bahwa Tuhan Allah akan memimpin hidup saudara hari ini. Belajar di tekon. Yang kedua, kita belajar dari Kejadian pasal 12. Ya, Kejadian pasal 12 ini juga menarik dari seorang tokoh yang saya percaya kita semua sudah paham, yaitu seorang yang bernama Abraham, ya, sebelum diganti nama adalah Abram. Nah, Abraham ini bapak orang percaya. Dari Kejadian pasal 12 ini menarik. Kita belajar ayat pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini menarik loh. Abraham itu bukan orang yang tidak mampu. Dia salah satu orang terkaya di masa itu, di zamannya. Tapi ketika firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, suruh pergi ke negeri yang Tuhan akan janjikan, yang akan Tuhan tunjukkan.
Tapi Abraham nggak pernah tahu di mana. Tuhan nggak pernah kasih tahu, di Depok misalnya begitu, atau di Bandung, atau di Surabaya. Enggak, Tuhan nggak kasih tahu. Tuhan bilang suruh pergi. Dan Abraham melakukan ini loh. Yang menariknya adalah ayat ke-9. Saya langsung loncat ke ayat 9. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Abraham juga taat. Abraham melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita belajar dari seorang Abraham. Tokoh Alkitab ini apa? Dia pegang janji firman Tuhan. Dia berpegang teguh. Nah, sudahkah hari ini kita berpegang teguh kepada firman Tuhan? Sebagaimana Abraham sudah memberikan contoh untuk kita. Kalau Tuhan berjanji dia akan menyertai hidupmu, percayalah saudara bahwa Tuhan akan menyertai hidup kita. Covid boleh terjadi. Dan hari ini ada begitu banyak kejadian membuat kita mungkin lebih ngeri. Kenapa? Gen itu bermutasi, virus itu bermutasi. Menurut beberapa pakar dikatakan 10 kali lipat lebih cepat menyebar, lebih mudah menjakiti setiap orang. Jadi sangat-sangat menakutkan sebetulnya. Tapi percayalah bahwa kalau Tuhan menyertai, dia juga menyertai Abraham. Apakah Abraham sebagai manusia yang normal sebagaimana kita, terdiri darah dan daging, apa tidak khawatir? Pergi ke suatu daerah yang belum jelas, melewati banyak tantangan. Bukan tidak mungkin sepanjang perjalanan juga dia mengalami bahaya yang mengancam. Abraham pasti tahu. Tapi sekali lagi, Abraham dia percaya. Dia tetap percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan menyertai engkau dan saya, dia tidak akan pernah tinggalkan kita sedetik pun. Percayalah, sebagaimana Abraham percaya, maka tahun 2021 kita juga percaya kita akan dimampukan Tuhan untuk melaluinya. Seberapa sulit, seberapa dahsyat ini COVID dan juga nanti ada mutasi atau penyakit yang baru sekalipun, percayalah bahwa Tuhan akan menyertai engkau dan saya. Pegang janji firman Tuhan, pegang baik-baik firman Tuhan sebagaimana Abraham tunjukkan buat kita hari ini. Maukah kita melakukan hal yang sama di tahun 2021? Pegang janji firman Tuhan. Oleh karena mari kita rajin dan merenungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan. Apalagi kita mau pelajari. Kalau kita melihat dari Kejadian, masih di kitab Kejadian, pasal yang ke-37. Ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Itu juga ada seorang tokoh yang sangat menarik. Tidak lain tidak bukan adalah Yusuf. Apa yang dikatakan firman Tuhan untuk kita tentang seorang Yusuf? Ya, saya bacakan ya beberapa bagian. Ayat 5, pasal 37 ayat 5, pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Nah, Yusuf itu dapat penglihatan, mimpi. Dan mimpinya ketika diceritakan ini, wah ini semua jadi marah. Tetapi kita bisa melihat bagaimana akhir cerita seorang Yusuf. Ketika masa kesukaran besar itu terjadi, dan saudara-saudaranya, termasuk ayahnya, orang tua mereka datang. Pada akhirnya sujud menyembah. Tidak lain tidak bukan adalah Yusuf. Dan kita bisa melihat dari pelajaran apa yang kita dapatkan dari seorang Yusuf. Yaitu percayalah bahwa janji firman Tuhan itu ya dan amin hari ini. Itu yang dipegang oleh Yusuf. Dia tetap percaya. Ketika dia di dalam masa yang sukar waktu itu, ketika dia diperhadapkan dengan istri Potifar. Ya, saya sering nyebutnya Tante Potifar. Ketika dia digoda, Yusuf digoda, sebetulnya pada waktu itu Yusuf dalam posisi yang orang bilang ya nggak sulit amat sebetulnya. Karena apa? Kalau terjadi penyelewengan, ya orang bilang perselingkuhan, toh nggak ada yang tahu juga karena itu adalah istri Potifar. Dan lagi kekuasaannya orang nomor 2 di rumah itu ya Yusuf, tidak ada orang lain, tidak ada. Dan itu sangat mungkin terjadi. Dan itu mengapa kita bisa menyaksikan kejatuhan banyak anak-anak Tuhan, termasuk hamba-hamba Tuhan, di dalam pola yang sama. Beberapa daerah termasuk Surabaya yang saya yakin kita mengikuti di tahun 2020, ada kejatuhan beberapa hamba-hamba Tuhan besar. Hal yang sama terjadi. Persoalannya bukan masalah mau atau tidak, tapi apakah dia berani atau tidak. Yusuf tidak berani karena Yusuf takut dengan Tuhan Allahnya. Hari ini mungkin bukan tidak mungkin ya situasi ini terjadi dalam hidup kita hari ini. Apakah kita berani menyuarakan iman dan kepercayaan kita pada Kristus? Kita berkata kucing tidak mungkin tidak suka dengan daging kan? Tapi persoalan ketika
persoalan yang sama terjadi sebagaimana Yusuf digoda oleh tante Potifar. Yusuf berani menyatakan imannya. Dia berani menolak tante Potifar. Meskipun kita menyadari akibat dari tindakan Yusuf itu, maka Yusuf harus mengalami perlakuan tidak menyenangkan. Dia harus dipenjara. Ya, ini satu hal yang menjadi bagian perjalanan hidup Yusuf yang tidak mengenakan. Ya, bagian dari kerikil-kerikil tajam dalam perjalanan iman seorang Yusuf. Namun demikian Yusuf pegang teguh kebenaran firman Tuhan, janji Tuhan Allah. Itu yang membuat Yusuf akhirnya melihat dengan pasti bahwa mimpinya menjadi kenyataan. Hanya apa yang di firman Tuhan janjikan buat engkau dan saya, percaya, pegang teguh. Iya dan amin. Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia tetap Tuhan Allah yang sama. Dia tetap Allah yang sama, disembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan yang sama. Percayakah saudara tahun 2021 akan kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan punya rancangan damai sejahtera untuk engkau dan saya. Kalau kita percaya, hidup dengan iman. Sebagaimana Nuh melakukan itu. Dia lakukan dengan iman Abraham. Lalu dia juga taat melakukan bagiannya. Bagian kita adalah melakukan kebenaran firman Tuhan. Sudahkah kita hari ini tahun 2021 merencanakan, mari sama-sama kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Di tengah kondisi kita masih belum bisa beribadah secara normal, kerinduan kita untuk bisa hidup sebagai manusia yang normal, kehidupan sosial yang normal, kita sama-sama berdoa, sama-sama kita gumuli, dan kita melihat bagaimana nanti akhir dari kisah COVID-19 ini. Setiap sesi dalam perjalanan sejarah umat manusia, setiap virus yang terjadi, setiap pandemi, ada masa awal, ada masa akhir. Dan kita bisa melihat nanti bagaimana ini akan berakhir bersama-sama jika Tuhan izinkan kita melewati masa-masa yang sukar ini bersama-sama. Tapi percayalah, lewat tokoh ini kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau dan saya. Lalu ada tokoh yang lain kita mau belajar bahwa Tuhan itu punya rencana dan visi yang luar biasa buat engkau dan saya. Sungguh. Nah, tokoh satu ini menurut hemat saya menjadi tokoh yang melegenda sepanjang sejarah kitab ya, firman Tuhan. Tidak lain dari seorang Musa. Dari Keluaran pasal yang ke-34, saya coba bacakan yang pasal 34 ayatnya yang keempat. Ini sangat menarik. Ini seorang hamba Tuhan yang temperamental, ya, itu Musa. Terbukti kita bisa melihat ya, Keluaran pasal 34 ayat yang pertama sampai ayatnya yang terakhir, tapi saya bacakan beberapa bagian saja. Dua loh batu yang baru. Kalimat pertamanya saja perikop ini udah menarik. Dua loh batu yang baru. Berarti kan ada yang sebelumnya, ada yang lama. Kemana? Itu belah dua ambiar orang bilang ya, gara-gara ini Musa. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah dua loh batu yang sama dengan yang mula-mula. Ya, yang pertama sudah hancur. Maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Tuhan ngomong lagi, Musa, lu tuh yang mecahin. Kira-kira begitu ya. Tuhan tulis. Ini ditulis di firman Tuhan supaya kita tahu apa yang dikerjakan oleh Musa. Temperamen ini. Tapi oleh karena itu Tuhan juga menyatakan dia akan menuliskan hal yang sama. Ya, menariknya. Lalu ayat kedua dan seterusnya. Lalu ayat keempat. Lalu Musa memahat dua loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naik ia ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Nah, ini tokoh yang luar biasa. Di mana letak luar biasanya? Ini tokoh yang paling berani. Ya, menurut pemahaman saya pribadi, ini sulit menemukan tokoh seperti Musa. Pemimpin yang luar biasa. Selain dia tipikalnya strength, ya, punya komitmen yang kuat, orangnya tegas, temperamental, tapi Tuhan pakai luar biasa. Ada satu hal yang membedakan dengan yang lain. Kita boleh temperamental hari ini, tapi persoalannya adalah membedakan kita dengan Musa adalah Musa ini taat sama Tuhan. Itu yang membedakan. Ya, hari ini kita mungkin punya anak bilang suruh beli gula ke warung, mungkin dia nggak mau jalan, atau dia bilang ya tapi nggak jalan. Atau kita lebih memilih anak kita bilang suruh minta tolong beli kecap. Seperti saya dulu ingat ketika masih kecil, kalau mama saya suruh beli kecap, saya iya aja, tapi nggak jalan, ya di kamar aja gitu, emang auban, ya bandel.
Ya, tapi kalau dibilang nanti habis ini kamu dapat oh iya langsung pergi gitu. Ya, tapi kita mau belajar dari seorang Musa, dia taat sama Tuhan. Jadi tahun 2021 ini tokoh Musa mengajarkan kepada kita satu hikmat. Kerjakanlah untuk Tuhan tuh sungguh-sungguh dengan taat. Taat belajar firman Tuhan. Taat dengar firman Tuhan. Taat renungan firman Tuhan. Taat melakukan firman Tuhan. Taat beribadah. Taat kasih persembahan. Taat kasih perpuluhan. Meskipun kita nggak kumpul, meskipun kita nggak sama-sama, kita rindu memberikan persembahan juga secara nyata pertemuan di gereja. Tapi kita belum bisa bertemu. Tapi hari ini digitalisasi kita bisa melakukan lewat perbankan, ya kita menggunakan gadget kita bisa melakukan transfer antar bank, kita bisa melakukan dengan cara yang sangat mudah hari ini. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bisa bekerja atau melakukan aktivitas kita di zaman yang serba sulit ini. Tapi percayalah sebagaimana Musa juga mengalami masa yang sulit. Musa memimpin bangsa Israel, saya cuma bisa bayangkan, tapi saya sulit sekali untuk membayangkan secara nyata bagaimana seorang Musa memimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang susahnya, aubannya luar biasa. Ya, udah ikut Tuhan, saya hanya membayangkan kalau saudara membayangkan bagaimana Tuhan membuat satu keajaiban mereka, yaitu ketika mereka berjalan di padang gurun, panas Tuhan kasih tiang awan siang, lalu malam hari itu mereka kasih tiang api di saat malam, dan siang tiang awan karena panas. Kalau kita melihat itu, kita menjadi bagian dari salah satu dari bangsa Israel yang Tuhan tuntun, kita pasti akan melongo. Kita akan terheran-heran, bagaimana ya Tuhan bisa kirimkan mana? Tuhan kirimkan burung puyuh yang katanya komplain, makannya cuma mana, Tuhan kasih daging. Tapi itu saja tetap saja rasa tamak manusia, kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel. Tegar tengkuknya, susah diatur. Saya percaya itu Musa pasti pusing 7 keliling, ya toh. Pasti ngaturnya ribet luar biasa, tapi luar biasa. Tuhan pilih Musa karena Tuhan tahu seorang Musa. Dia taat, dia punya komitmen, dan dia tegas. Dan ketika dia mulai mengatur, Tuhan juga mengajarkan kita. Dan kita belajar dari Musa bagaimana kita memimpin organisasi. Nggak bisa kita one man show, mesti ada tim kita, ada network. Belajar dari Musa. Musa lah yang pertama yang mengajarkan networking. Dia mengajarkan satu orang memimpin beberapa orang ada pimpinannya lagi. Demikian seterusnya. Masa-masalah yang berat itu baru datang sama Musa. Nah, demikianlah perusahaan terjadi. Dan Musa mengajarkan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Di satu hal hari ini dari tokoh Musa kita belajar, Musa taat kepada Tuhan. Maukah kita hari ini tahun 2021 taat sama Tuhan? Lalu kita belajar lagi dari penerus Musa, tidak lain adalah Yosua. Apa yang kita dapatkan dari seorang Yosua yang masih muda ini? Yosua itu Tuhan sampaikan dalam firman Tuhan, Tuhan berkata, Yosua, Musa hambaku itu sudah tidak ada, maka engkau harus melanjutkan sebagaimana janjiku. Musa tidak pernah atau tidak merasakan tanah perjanjian. Yosua pada akhirnya memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian itu. Yang menarik, yang luar biasa itu adalah di dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 18. Bapak Ibu Saudara bisa membaca kebenaran firman Tuhan. Kita bisa belajar bagaimana Yosua itu berdiri kokoh. Dia seorang yang teguh, dia seorang yang kuat di dalam Tuhan. Kalau dia nggak kuat, dia tidak kokoh, dia tawar hati, dia gampang goncang, dia nggak mungkin meneruskan pimpinan seorang Musa. Yosua pasti waktu awal-awal tuh dia gagap bener, waduh harus memimpin. Dia karena melihat bagaimana perjuangan seorang Musa memimpin bangsa Israel, bukan perjuangan yang sangat mudah. Dan dia tahu persis bagaimana Musa harus menghadapi bangsa Israel. Tiap hari itu pusing 7 keliling. Tapi Yosua mempersiapkan dirinya dengan baik. Dan dia seorang yang punya potensi, orang bilang leadershipnya sangat kuat. Dan kita mau belajar dari seorang Yosua muda ini, bahwa apapun yang terjadi di tahun 2021, jangan lepaskan iman percaya kita kepada loh atau roh yang lain. Tetap di dalam Tuhan. Saya sangat sedih ketika beberapa waktu yang lalu saya dikirimin link YouTube ya. Link YouTube seorang hamba Tuhan yang saya yakin hari ini di kasih karunia terutama kaum muda sangat mengenal luar biasa. Saya tidak sebutkan namanya ya untuk menghargai pribadi beliau, tapi saya mengenal dia termasuk hamba Tuhan yang memimpin misi PI, seorang yang mengerti tentang Trinitas, doktrin keselamatan,
Bagaimana mungkin pada akhirnya dia tinggalkan iman percayanya, lalu dia menikahi seorang wanita dari Jawa Barat dan tinggalkan Yesus begitu saja. Sekali lagi saya hanya bisa merenung ketika saya ditanya istri saya bagaimana. Saya mau sampaikan jawabannya begini. Kalau hari ini kita punya sebongkah batu dan satu lagi kita punya sebongkah kapas, sama-sama 1 kilo. Ya kalau ditanya mana lebih berat batu 1 kilo dengan kapas 1 kilo, ya sama jawabannya karena 1 kilo. Tapi ada perbedaannya, perbedaan di sini. Kapas dan batu sama-sama benda, tapi dia memiliki perbedaan ketika kita celupkan ke benda yang lain, kita taruh di air. Waktu batu ditaruh di air, maka batu itu akan tenggelam, lalu batu akan menjadi basah. Lalu kapas yang sama 1 kilo ini kita masukkan ke dalam air, maka dia akan juga basah. Nah, bedanya di mana? Bedanya sangat jelas. Kalau batu yang basah hanya bagian luarnya, dalamnya enggak. Kecuali bolong, ya. Dia batu keras, air tidak masuk, hanya bagian permukaannya saja. Sedikit mungkin sekitar 1 mili atau 2 mili dia akan tembus oleh air. Diselimuti oleh air. Di mana ada lubang yang air bisa masuk, dia akan masuk. Tapi core intinya secara keseluruhan 90% dia tetap kering. Dia tetap batu. Sebaliknya, kapas ini ketika dicelupkan ke dalam air, maka ketika dia basah itu keseluruhannya sampai ke pori-pori paling kecil sekalipun dia akan basah. Itu yang membedakan. Jadi kalau hari ini saudara melihat ada orang setia melayani Tuhan, seorang hamba Tuhan berkhotbah berapi-api, melakukan revival, KKR, oke. Tapi dia jatuh dalam dosa yang kita berkata, kok bisa begitu? Bahkan dia tinggalkan Tuhan. Itu jawabannya. Dia mengalami kasih Tuhan? Iya. Tapi dia bisa murtad pada akhirnya. Hari ini kita akan menemukan Tuhan akan menampi. Ya, ini masa penuaian sedang terjadi dan kita akan menyaksikan di akhir zaman ini akan begitu banyak orang-orang yang kita lihat. Itu mengapa Tuhan katakan yang awal menjadi yang akhir menjadi awal. Adalah ketika orang-orang yang percaya kepada Tuhan akhirnya meninggalkan Tuhan. Sedang ditampi dan kita sedang melihat. Oleh karena itu sebagaimana Yosua, teguhkanlah hati kita. Jangan gara-gara melihat sosok hamba Tuhan yang kita kagumi, lalu dia terjatuh, harus kita doakan dia. Kasihan kepada dia. Dan ketika dia tinggalkan Tuhan, dan dia tidak mau kembali, adalah pilihannya. Tapi kita kuatkan dan teguhkanlah hati kita sebagaimana Yosua. Itulah yang menuntun hidup kita di tahun 2021 dan seterusnya. Lalu bagian akhir kita mau belajar dari seorang figur yang tidak lain adalah Paulus. Paulus mengajarkan kita sesuatu yang luar biasa. Dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 10:13, dia berkata bahwa sesungguhnya pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Apabila kamu mengalami masalah seberat apapun, percayalah pasti akan ada jalan keluar dan masalah tersebut tidak akan melebihi kekuatan kita. Ini luar biasa. Hari ini 2021. Saya yakin dan percaya kita di dalam perahu yang sama. Indonesia. Perahu yang sama, kesulitan yang sama, tantangan yang sama. Tapi Rasul Paulus mengingatkan kita. Tahun 2021, pencobaan seberat apapun, pastilah ada solusi yang Tuhan berikan. Karena Yesus Kristus ada solusi yang terbaik yang kita miliki hari ini. Penderitaan apapun yang kita alami hari ini, jangan pernah ragu, hubungi Tuhan Yesus. Hanya Dia yang sanggup dan memampukan. Semua tokoh-tokoh Alkitab dari perjanjian lama, dari seorang Nuh, dari seorang Yusuf, dari seorang Musa, dari seorang Yosua, dari seorang Paulus, kita belajar bagaimana Tuhan Yesus memimpin setiap langkah hidup mereka. Dan respon mereka adalah mereka tetap taat, tetap setia, dan tidak pernah tinggalkan Tuhan. Dan tidak pernah ragu dalam mengiring Tuhan. Itulah yang membuat kita hari ini melangkah dengan yakin tahun 2021 bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama. Dia tidak pernah tinggalkan engkau dan saya, dan kita menjadi yakin mengiring Yesus adalah tujuan hidup kita. Setiap orang yang percaya, dan percayalah selalu ada jalan keluar, selalu ada solusi yang Tuhan berikan dan sediakan buat setiap orang yang percaya kepada Kristus. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita untuk melangkah di tahun 2021
dengan setia mengiring Tuhan. Sebagaimana tokoh-tokoh Alkitab sudah memberikan contoh untuk kita semua. Mari kita sama-sama melangkah tahun 2021 bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, dan mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Kami sudah belajar dari tokoh-tokoh Alkitab bagaimana kami melangkah di tahun 2021. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah tercatat setiap sejarah para tokoh Alkitab yang sudah mengajarkan kami, menjadi pedoman kami, menjadi tuntunan kami untuk melangkah di tahun 2021. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan kami. Biarlah setiap kami yang mendengarkan diberkati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup saudara mulai hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.